Ya, jadi energi itu apa ya? Nah, energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Kita tahu usaha itu definisinya adalah komponen gaya kali perpindahan. Jadi kalau kita itu eh, memiliki energi, berarti kita harusnya bisa melakukan suatu perpindahan ya atau memindahkan sebuah benda. Tapi di sini konteksnya cukup luas ya. Jadi energi itu didefinisikan di sini sebagai suatu bentuk abstrak ya yang bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, namun eh, jumlahnya itu kekal ya. Jadi kalau misalkan energinya itu berubah dari satu bentuk ke bentuk lain itu jumlahnya tetap ya. Tapi ada sebagian yang bisa renewable, sebagian yang tidak renewable ya. Contohnya misalkan energi dari apa itu namanya bensin ya atau gasoline ya. Nah itu banyak yang hilang dalam bentuk gesekan menjadi energi termal, sebagian menjadi energi mekanik dan seterusnya. Nah ini salah satu bidang yang penting di dalam eh, perekonomian dunia atau isu-isu di dunia ini adalah bagaimana kita itu menggunakan energi yang ramah ya, yang ramah lingkungan. Contohnya ada yang tahu energi ramah lingkungan itu apa aja? Energi surya ya dari matahari solar cell contohnya. Terus bioenergi seperti energi dari tanaman ya seperti apa itu banyak itu tanamannya tanaman jarak gitu ya. Terus ada juga eh, biofuel ya dari ada bahkan dari sawit ya bisa dibuat biosolar dan sebagainya. Terus energi apa angin? Energi angin itu dalam bentuk eh, apa turbin ya bisa menggerakkan turbin dan berbagai jenis energi lain ya yang paling berlimpah sebetulnya adalah energi surya ya oke ini kebutuhan energi ya jadi kebutuhan energi di Indonesia ya bahwa di sini ya sektor ekonomi ya yang paling banyak memakan energi itu sebetulnya cukup berimbang antara industri transportasi dan rumah tangga ya rumah tangga ini banyak sekali juga energinya karena apa untuk masak, menyalakan listrik ya, penerangan, termasuk di sini untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti apa? AC, laptop gitu ya. Yang sangat mengambil energi salah satunya kulkas ya. Kemudian konsumsi lainnya itu sekitar 10% ya. Dan pertanian dan yang lain itu sedikit sekali. Jadi yang banyak itu transportasi, industri dan rumah tangga. Ya. Ada dua jenis energi, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, saat ini Indonesia masih banyak menggunakan energi yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi, batu bara. Kita tahu harga batu bara itu kemarin cukup naik ya, karena adanya kebutuhan energi yang tinggi di dunia eh, dan adanya masalah dalam produksi dan distribusi akibat COVID. Ya, nah, ini sebetulnya energi-energi ini tuh cukup tersentralisasi. Jadi disuplai oleh pemerintah, contohnya energi bahan bakar minyak ya. Batu bara itu kan dia dari industri ya. Kemudian kayak energi gas dan nuklir itu kita belum terlalu tapi sebetulnya kita harusnya juga sudah bermain di sini ya. Nah, ini cukup tersentralisasi. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kalau tersentralisasi itu kelebihannya dia harganya bisa dikendalikan oleh pemerintah ya. Selama suplainya cukup, harganya bisa dikendalikan oleh pemerintah dan cukup sustain, artinya cukup aman untuk eh, disalurkan karena dia akan stoknya, suplainya cukup tinggi. Nah, tetapi sekarang mulai ada pergeseran ke arah desentralisasi, di mana energi-energi itu mulai diusahakan untuk dikelola oleh masing-masing unit atau rumah tangga ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya setiap rumah punya energi sendiri, entah dari sel surya, biogas dan sebagainya itu cukup menarik ya. Apalagi kalau energinya itu bisa kita jual ya. Jadi kan
Kalau kita punya kelebihan energi itu sebetulnya bisa kita jual ke perusahaan atau masyarakat. Ya, contohnya di dekat rumah kamu ada air terjun, atau di dekat rumah kamu ada saluran irigasi yang cukup kencang. Nah, kamu bisa menjual energi itu. Ya, daripada kamu bayar buat energi, kenapa nggak memanfaatkan di sekitar kita? Ini bisa jadi topik PKM nih ya. Nah, PKM itu apa? Kok saya lupa PKM. Program kreativitas mahasiswa. Ya, banyak ide-ide itu banyak ya. Sekarang HP gitu ya, dicas pakai sel surya. Saya juga bingung. Kenapa HP itu nggak belakangnya dikasih solar cell aja? Jadi kalau ngecas HP-nya tinggal dibalik. Ya kan? Kenapa harus pakai baterai? Ya, pakai adapter. Nah, itu bisa jadi ide. Ya. Bahkan sebetulnya kalau kita ke kampus naik sepeda itu kan energinya bisa disimpan dalam bentuk aki. Ya, jadi kalau kita mengayuh sepeda itu energinya kita simpan. Ya, nanti kalau udah selesai bersepeda bisa mencas HP ya. Oke. Nah, ini energi nuklir. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak menginikan energi nuklir itu politis ya. Sebetulnya pemerintah itu sudah mau membuat di Jepara itu waktu itu. Kan kita sudah punya Batan ya. Badan Tenaga Atom Nasional. Jadi energi nuklir itu cara kerjanya sebenarnya reaksinya fisi. Dengan peluruhan uranium ada sebagian massa yang dikonversi menjadi energi. Ini bisa digunakan panasnya untuk memanaskan air dan menjalankan turbin. Sebetulnya energi nuklir itu cukup ramah lingkungan ya, tapi ada resiko ketika terjadi gempa bumi atau tsunami seperti yang di Fukushima itu ya. Kejadian di Jepang tahun berapa itu? Ya. Sempat ada ledakan di reaktor nuklir. Atau yang paling parah Chernobyl ya. Pernah dengar nama kota itu? Di daerah Rusia atau Ukraina itu, yaitu Chernobyl itu adalah terjadi gara-gara adanya uji coba yang salah ya. Jadi waktu itu sedang diadakan semacam uji coba untuk menguji reaktornya itu ternyata dia ada pendinginan dan pemanasan yang terlalu cepat gitu ya. Salah. Oke. Jadi potensinya banyak sekali ini para mahasiswa selain sebagai apa namanya pengawal ya, pengawal negara juga sebagai kreator atau inventor. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di Indonesia ini ya. Dari tenaga air, panas bumi. Sebetulnya kalau kita itu eh, menggali di tanah kita itu tuh kalau kedalaman tertentu bisa keluar panas loh. Ya. Bahkan kalau Anda lihat di negara-negara Eropa itu pemanas air di musim dingin itu sumbernya banyak dari panas bumi. Ya. Jadi dari bawah itu keluar gas kemudian dialirkan ke saluran air dan untuk digunakan untuk memanaskan lantai. Kemudian sel surya nih ya, potensinya sangat besar 207 gigawatt. Ya. Padahal kita membuat pembangkit listrik 10.000 megawatt aja udah susah, ini apalagi potensinya bisa 200 gigawatt. Berarti berapa kali lipat? Bisa 1.000 kali lipat. Cuman masalahnya sel surya itu masih mahal ya karena dia pakai silikon single kristal. Kalau misalnya kita pakai material lain nanti ya itu bisa mengubah peta energi. Ya. Selama ini kita jujur aja kan harga listrik itu udah cukup mahal. Misalnya kita untuk sebulan bisa habis sampai 500.000 untuk listrik. Itu kan sayang juga bukannya ya. Karena energinya itu Indonesia itu banyak sekali. Ya. Oke. Nah, energi angin. Ya. Energi angin itu cara kerjanya ya menggunakan eh, tenaga dari angin ya. Karena dia bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Dan sebetulnya PLTB itu bisa kita pakai di banyak tempat termasuk di puncak ya, Gunung Gede dan sebagainya. Nah, jadi dia sebetulnya punya kemampuan yang cukup menarik nih ya energi anginnya. Bahkan ada energi gelombang air laut ya.
menggunakan pasang surut air laut untuk menggerakkan turbin. Ya. Jadi dia naik dan turun itu sebetulnya bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, ini sebetulnya mungkin karena kita masih cukup senang dengan PLN yang menggunakan BBM dan batu bara, tapi nanti kalau harganya naik drastis, lama-lama akan menghasilkan perubahan. Ya. Oke, ini ada pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Ya, jadi banyak ya, nanti bisa Anda bekerja di bidang-bidang seperti ini. Dan nanti tahun 2035 itu sel surya itu harapannya udah 30% menyumbang ke energi di Indonesia. Ini contohnya di India ya, di Karnataka ya. Kita lihat banyak sekali sel surya dijajar di sini ya. Nah, ini bisa juga diterapkan di sini ya. Nah, ini kalau ini di kampus kita tercinta ya. Jangan lihat yang naik motornya ya. Tapi lihat ininya ya, sel suryanya ada di atas. Ya. Oke. Walaupun sering mati tapi kita apresiasi lah ya. Karena kan kadang suka ada kerusakan, itu biasa ya. Emangnya apa, maintenance gampang apa katanya ya. Kalau ngeritik sih gampang ya, susah itu masang ya. Coba Pak Dodi masang sana. Jadi seperti itu. Memang ngeritik itu saya akui, ngeritik itu paling gampang. Nah, ini banyak sekali tentang energi surya ya. Jadi sebetulnya udah dipakai kalau untuk pemanasan air tuh ada tuh water heater dengan energi surya itu. Nanti ada simulasinya ya. Nah, ini tuh banyak hafalannya. Ini cuma pengenalan betapa pentingnya kita belajar tentang energi ini ya, dan bisa sangat kaya juga dari energi ya kalau kita bekerja di bidang energi. Contohnya di minyak bumi dan sebagainya ya. Tapi nah ini ya, ini juga menarik ini. PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sampah ya. Ini mau ditiru oleh Bali juga ya. Ya. Jadi gimana? Waste to energy ini cukup menarik ya. Ini bisa Anda lihat di sini ya. Ini sampah-sampah ini eh, dibakar ya. Kemudian panasnya dipakai. Ya, sebetulnya ini seperti kayu kayu bakar sebetulnya ya. Jadi itulah sebabnya suka ada pembuangan sampah itu dibedakan, ada yang flammable yang mudah terbakar sama yang enggak. Sampah plastik, sampah organik dan sebagainya ya. Kalau sampah organik dibakar aman ya, karena itu terdiri dari karbon. Kalau sampah non organik dibakar tuh harus hati-hati karena bisa keluar gas-gas beracun ya. Coba kamu ada gas CF apa itu klorofluorokarbon itu enggak, CFC itu bisa menghasilkan efek rumah kaca ya. Ya, ya. Jadi ini sebetulnya eh, masa depan energi juga banyak ya. Apa namanya, mobil yang bertenaga baterai itu nanti juga akan marak ya. Sekarang sudah mulai hibrid. Tapi masih beberapa masalah ya. Kalau macet gitu suka tiba-tiba mati gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini ada beberapa tokoh inspiratif nih ya, ibu-ibu ya. Nah, dijuluki wanita listrik. Wah, kalau di Amerika ada Avenger, di Indonesia ada Superwoman ya. Oke. Superman-nya nggak ada ya, karena nggak ada yang mau pakai celana dalam di luar, semuanya mau jadi di dalam aja. Jadi adanya Gatot Kaca ya. Nah, saya juga nggak tahu ada orang Amerika itu kan pinter-pinter tapi nggak buat superhero kayak gitu ya. Nah, jadi ini contoh dari apa namanya, tokoh inspiratif ya. Apa yang beliau beliau lakukan tuh melakukan ini apa, menggunakan gravitasi ya. Jadi di sini untuk rumah-rumah yang memiliki eh, suatu di lereng bukit gitu ya, ini bisa ada air di sini yang kemudian airnya itu akan digunakan untuk menghidupkan turbin ya. Karena banyak juga ya air yang mengalir dari gunung itu sayang kalau hanya dibuang ke bawah gitu ya. Jadi dilewatin turbin dulu. Ini ada powerhouse, kemudian dari situ baru bisa digunakan. Ya, itu tenaga gravitasi. Nah, yang dilakukan oleh ibu ini adalah ya seperti pembangkit air ya, tapi lebih ke
lokal ya untuk pemanfaatan di desa dan sebagainya. Ini bagus nih ya. Oke. Nah, jadi ada banyak sekali sumber energi dan banyak sekali ya yang bisa didapat dari bisnis energi ini sangat besar dan sangat lukratif ya, artinya sangat menjanjikan gitu ya. Nah, ya ini ya. Bagaimana nanti terjadi perang energi itu ya. Oke. Ini pendahuluan saja. Kemudian kalau begitu saya lanjutkan langsung ke screen yang kedua ya. Ya, oke. Ya, ini kok semuanya pada mematikan video? Oh, enggak, ada juga. Ya, saya sapa nih teman-teman yang menyalakan video, ada Ahdan ya. Selamat sore Ahdan. Sore, Pak. Ya, ada Bang Raffi Ahmad ya, Bang Raffi, ya Raffi Rabani nih. Sore, Pak. Ya, ada Mas Reza nih. Asik nih Mas Reza. Ini kucingnya di mana, Asik, Mas? Pak. Di luar kamar, Pak. Ya. Nah, ingat kucing kamu tuh suka belajar fisika soalnya ya. Ya, ada George, ya George Martinus, ada Mas Firman juga nih. Sama biasa Mas Damar, gimana Mas Greg? Nah, oke, semangat terus ya. Eh, Belajar fisika itu asik sebetulnya ya. Apalagi kalau sambil minum kopi tubruk ya. Ya, oke ya. Sebetulnya kamu udah belajar ini di SMA ini. Ya, kerja dan energi, teorema kerja energi, energi mekanik. Ya. Jadi intinya energi itu sebetulnya apa? Ya, kita bisa lihat hubungannya dengan bidang-bidang lain di sini ya. Jadi intinya energi itu menghubungkan ya persoalan-persoalan yang terkait dengan eh, hukum Newton, tapi dengan alternatif lain ya. Kalau di hukum Newton sigma F sama dengan M kali A, kalau di sini W sama dengan F kali S, nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sama ya. Contoh yang sederhana itu misalnya kalau kita punya kasus begini. Ini saya punya bidang miring misalkan ya. Nah, bidang miring seperti ini ya, semua bisa melihat. Terus bendanya ada di mana? Bendanya misalnya ada di sini. Nah, bendanya di sini. Terus kita pengen tahu ya berapa kecepatan pada saat benda ada di tempat biru ya. V akhirnya berapa? Nah, ini kan sebetulnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi di sini ada gaya gravitasi, kemudian ada juga gaya normal ya. Nah, jadi gaya gravitasi dan gaya normal. Jadi di sini juga kita punya yang namanya resultan gaya ya. Ini nanti bisa seperti ini, ya kan? Ini sama dengan mg sin theta ya. Nah, kita bisa menganalisis dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi kalau nggak ada gesekan, kita tahu ya sigma F sama dengan M kali A. Nah, terus kemudian kita bisa mencari gimana percepatan itu dengan menggunakan rumus ini ya, karena kita tahu sigma F-nya, kita tahu M-nya. Nah, cara lain itu kalau kita tahu H-nya, kita bisa juga menggunakan energi ya. Yaitu ada yang tahu gimana? Bahwa jumlah dari energi potensial tambah energi kinetik itu harus sama dengan konstan. Jadi ini berarti apa ini? Berarti bisa dicari dengan dua cara ya. Bisa dengan menggunakan hukum Newton dan hukum kekekalan energi. Ya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada gaya gesek ya, nggak ada gaya gesek, berarti sebetulnya gaya yang di atas ini gaya resultannya ya, ya kan, gaya resultan. Ya ini kan sama dengan mg cos theta ya, jadi mg cos theta gitu kan, cos theta gitu ya, sama dengan m kali a. Ya. Maka a sama dengan apa ini? Gm-nya, m-nya kecoret berarti ya. G cos theta. Benar nggak? Ya. Nah, cos theta itu sama dengan apa?
Kalau misalnya ini tetanya, ya, berarti kalau misalnya ini adalah jaraknya S, gitu ya, atau D, gitu ya, berarti kan kita bisa tuliskan dalam bentuk A sama dengan G, apa itu? Cos theta. Cos theta itu berarti sisi bawah dibagi nah, Dibagi ini T. ini cos theta atau sin theta ini? Kalau lihat dari grafiknya di sini, ya, yang Hah? Cos Sin. sin ya, sin kayaknya ya, sorry, Turun bawah sin. sinus, kalau nggak salah sinus nih, ya. Nah, jadi ini sebetulnya yang biru itu kan misalnya mg sin theta sama dengan ma, berarti A-nya itu E sin theta ya. Sorry, saya tadi pakai cos. Ya. Kenapa sinus? Karena sinus itu kan sudut ini. Nah, ya. Sinusnya itu berarti kalau tetanya ini itu theta, sini, sama dengan di sini kan. Berarti yang depan sini itu sinus nih ya. Sinus. Ya. Sin theta berarti saya tinggal tulis sama dengan G. Nah, sin theta itu kan H per A dibagi jaraknya D ya. G. Ya. Terus kita mau tahu kecepatan akhir. Nah, V itu sama dengan pakai GLBB lah. GLBB. Berarti V sama dengan akar, kan gitu ya. Akar, karena V kuadrat kan. V kuadrat itu sama dengan, ini V kuadrat ya. Gimana buat kuadrat? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2AT. Ya. Jadi kita bisa ganti ini. Ya. Kalau awalnya 0 berarti dia kecepatannya 0, berarti 2. A itu apa tadi? DH dibagi DH dibagi D dikali D kan. Karena D-nya kan ada yang di atas tuh. 2AD. Ya. Berarti ini berapa ini? Ditambah. Berarti sama dengan 2D. Ya. Berarti V-nya sama dengan akar 2GH. Nah, akar 2GH. Nah, ini pakai hukum apa ini ngerjainnya? Pakai hukum Newton ya. Sekarang kalau hukum kekekalan energi itu gimana ngerjain? Sebelumnya dia energinya potensial atau kinetik? Ada yang bisa jawab nggak? Potensial. Ya, berarti rumusnya gimana? MGH Ya, itu sama dengan per kinetiknya 2 berarti MV. ya, berarti kan 0 kan kinetiknya sama dengan ketika dia di akhir berarti setengah MV kuadrat, betul? Iya, Pak. Ya, berarti M-nya kecoret, langsung aja V kuadrat sama dengan berarti 2DH, maka V-nya sama dengan akar 2GH. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil di sini? Ada yang bisa jawab bahwa menggunakan hukum Newton dan konsep energi itu sama nggak hasil akhirnya? Sama, Pak. Sama. Berarti apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari? Ya, bahwa konsep energi ya, itu bisa menjadi alternatif. Ya, bukan substitusi ya, alternatif dari mekanika. Artinya kalau misalnya kita, mekanika Newton kayaknya agak susah nih ya, kita bisa menggunakan. Terus apa yang harus kita perhatikan di sini? Gaya geseknya bagaimana?
Gaya geseknya itu diabaikan gitu ya. Seandainya nggak diabaikan itu nggak segampang ini ngerjainnya. Berarti ada minus gaya gesek di sini. Ya. Jadi ada minus, ada mg sin theta minus fk. Nah ini kalau ada gaya gesek. Karena energi itu biasanya digunakan kalau gaya geseknya diabaikan. Jadi konsep energi itu adalah alternatif ya. Alternatif untuk mengerjakan eh, ini persoalan. Jadi dari mekanika Newton, energi ya, ini saling terkait ke berbagai. Ini kerja menurut sosial. Orang kerja di kantor, di pabrik itu tidak sama dengan definisi di fisika. Kalau di fisika itu kamu harus punya yang namanya apa? Eh, perpindahan. Ya, ada perpindahan, terus ada gaya. Jadi kalau nggak ada gaya, nggak ada perpindahan itu nggak ada kerja. Jadi definisi kerja di fisika tidak sama dengan definisi kerja sehari-hari. Ya. Kalau misalnya sebuah benda seperti tembok, ini kamu eh, coba untuk gerakkan ya dengan sekuat tenaga. Kamu beri gaya, kamu beri gaya. Ternyata dia tidak berpindah, mejanya atau bendanya tidak berpindah. Berapa kerjanya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini kita beri gaya F, ya. Tapi benda tidak berpindah. Berarti ada gaya apa itu? Gaya gesek atau gaya reaksi kalau bendanya tidak berpindah? Ada yang bisa jawab? Yang benar gaya gesek atau gaya reaksi? Kalau didorong bendanya nggak berpindah. Ya, mungkin ada yang bisa jawab, Reza. Kalau dia itu nggak berpindah, resultannya gayanya berapa, Zak? Resultan gayanya 0. Ya, kalau resultan gayanya 0, berarti ada gaya yang hijau itu kan, yang harus melawan dorongan itu. Iya. Nah, yang hijau ini apa? Gaya apa biasanya? Kalau dia di bawah ada lantai itu biasanya apa? Uh, Friksi statis. Ya betul, gaya gesek statis. Nah, ada orang bilang ini aksi reaksi, benar nggak, Zak? Menurut kamu benar nggak ini aksi reaksi? Um, Nah, syaratnya apa aksi reaksi? Ingat nggak? Bekerja pada Ah, dua betul. benda. Ya, ini bendanya ada satu atau dua? Dua benda itu sistem dan lingkungan kan biasanya gitu ya. Nah, ini di sini sistemnya mana, lingkungannya mana? Sistemnya benda, Betul, baloknya. lingkungannya tuh lantai. Ya, betul. Ini kan pada benda atau pada dua-duanya ini pada benda atau pada benda dan lantai? Benda dan lantai. Yang satu pada benda, yang kedua juga pada benda kan? Ini apa aksi reaksi? Sorry, ini kan resultannya 0, bendanya sama ya. Jadi kira-kira ini aksi reaksi nggak ini? Yang saya gambar di gambar ini? Bukan. Bukan ya. Jawabannya begitu. Jadi ini bukan aksi reaksi tapi saling menghilangkan ya. Karena seperti yang kamu tahu aksi reaksinya pasti terjadi seperti ini kan. Kalau saya gambarkan aksi reaksinya pasti kayak gini bukan? Coba yang satu di sini, yang satu di tangan saya, benar nggak? Ini aksi reaksi kan? Saya kan, Ya. terus yang kedua lantainya kan terdorong kemana? Lantainya terdorong ke kanan dan lantai memberikan gaya reaksi. Jadi pasangannya ada ya aksi reaksi, tapi pada benda ini ada dua gaya, tapi bukan aksi reaksi karena benar nggak Zak? Karena yang ini pasangannya, yang biru ini pasangannya sama biru yang ini, betul kan? Pasangannya Iya, Pak. sama yang merah, yang satunya ada di orang yang dorong, ya. Berarti ini bukan aksi reaksi. Aksi reaksi pasti bendanya beda, ya. Ini bendanya sama, berarti bukan aksi reaksi, tapi saling menghilangkan. Nah, kalau gini, Zak, kira-kira ada kerja nggak yang dilakukan? Kalau kondisinya seperti ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau capek sih pasti ya, dorong tapi nggak gerak kan capek ya. Capek, tapi ini menurut definisi berarti ada kerja nggak nih? Kalau menurut definisi?
Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena tidak mengalami perpindahan. Iya, betul. Suaramu lemes banget. Ya. Oke ya, makasih Zak ya. Gitu ya. Jadi fisika itu tuh logika ya. Jadi kalau nggak ada perpindahan tuh nggak ada kerja. Nah, contoh lain sekarang yang perempuan dong. Nah, coba saya mau tanya sama Bilsa Angelina ya. Kamu lagi tidur atau enggak nih, Bilsa? Bilsa, halo? Iya, halo Pak. Iya Pak. Ya, oke. Nah, misalnya nih kasusnya kayak gini nih, coba ya. Ini kamu punya benda. Santai aja ya kalau kamu nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Bendanya itu lagi kamu angkat. Kamu angkat ke atas, ya pakai tangan kamu. Nah, tapi ternyata bendanya nggak bergerak, walaupun udah kamu angkat. Tingginya nggak berubah. Itu kenapa kira-kira ya? Ada sebuah buku atau kursi kamu angkat, tapi ketinggiannya nggak berubah, itu berarti ada gaya lain nggak yang bekerja pada benda itu? Iya Pak, ada. Mungkin gaya beratnya Pak. Oh. Nah, ya benar, gaya beratnya. Nah, sekarang ternyata kamu berjalan ke depan, ya. Ternyata bendanya itu kemudian bergerak. Bergeraknya saya kasih gambar merah. Bergeraknya ke sini. Karena kamu kasih dorongan kan? Kamu kasih dorongan sehingga bendanya bergerak. Dia bergerak ke arah yang ini nih, yang kuning ya, ke kanan karena kamu dorong pakai gaya merah. Nah, sekarang gaya yang melakukan kerja itu yang mana? Gaya yang biru, merah, atau hijau? Yang merah Pak, menurut saya. Betul. Jadi ada F1, ada F2, ini ada F3. Jadi F yang melakukan F2. F1 dan F3 itu diperhitungkan atau nggak perlu diperhitungkan? Enggak perlu Pak, karena resultannya 0. 0. Dan kalau misalnya ini sumbu X, ini ada di sumbu Y semua ya. Iya, Karena kan di sini sebetulnya kan kalau kita uraikan F delta X cos ya. Jadi cosinus itu komponen ya yang searah perpindahan. Sekarang misalnya ya, bagus ya jawaban kamu dah. Sekarang saya ubah nih. Saya ubah F2-nya itu nggak lurus. Tapi saya miringin nih. Berarti ada sudut tertentu, benar nggak? Ya kan? iya Pak. Nah, ini sudutnya theta lah katakan. Berarti yang kamu ambil itu yang warna merah atau yang warna hijau muda gayanya yang kamu pakai di rumus ini. Yang hijau muda Pak. Jadi diproyeksi gayanya jadi V cos theta. Ya, benar ya. Jadi diproyeksi, ambil F yang diproyeksi. Diproyeksinya pada apa? Pada arah sumbu perpindahan ya, betul nggak? Iya. Iya. Jadi gitu ya caranya teman-teman ya. Oke, kamu bisa matiin mic-nya lagi. Jadi kalau kita belajar energi itu jangan sampai salah dalam menentukan gayanya ya. Kalau ditanya kerja oleh gaya berat, jawabannya kerja oleh gaya berat itu 0. Dalam kasus tadi ya, kenapa? Gaya berat itu arahnya ke bawah, ya kan? Definisi kerja kan gitu. Perpindahan kali gaya. Sedangkan perpindahannya kemana? Perpindahannya tadi ke kanan, ya. Gaya berat itu ke bawah. Jadi kerja oleh gaya berat itu 0. Begitu juga kerja oleh gaya dorong juga 0. Karena ini gaya dorong dan gaya berat nggak punya komponen yang kosinusnya searah yang merah ini, nggak ada. Ya. Oke. Sekarang kasusnya saya ubah dikit nih. Udah 40 menit aja ya, cepet banget. Misalkan kerjanya itu ada yang ke atas gayanya, ada yang ke bawah. Ke atas gaya dorong, ke bawah. Ternyata bendanya bergerak ya, bergerak tuh yang kuning ya. Bendanya tuh bergerak ke atas nih ternyata. Bendanya ternyata bergerak ke atas. Sekarang pertanyaan saya.
kerja oleh gaya berat kalau bendanya bergerak ke atas ya. Nah, ada yang bisa jawab nggak ini? Saya mau nanya. Siapa aja deh. Kalau yang ditanyakan adalah kerja oleh gaya berat, berarti gaya yang hijau. Terhadap benda ini, apakah ada kerjanya atau enggak? Ada yang bisa jawab? Kerja oleh gaya berat. Kalau bendanya ke atas, ada enggak? Silakan. Ada, Pak. Ada, Ada. benar. Tapi positif atau negatif kerjanya? Negatif. Negatif. Kenapa Negatif, negatif? Kenapa negatif? Karena perpindahannya minus. Perpindahannya berlawanan dengan arah gayanya, betul? Gayanya ke bawah, perpindahannya ke atas. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kerja oleh gaya dorong tangan saya yang merah, itu ada atau enggak? Ada. Pasti ada. Positif atau negatif? Positif. 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 Ya. Jadi begitu. Berarti kerja netonya kan selisih dari positif dan negatifnya. Ya. Di mana kerja netonya pasti ke atas. Karena gayanya pasti lebih besar. Oke. Yang ke atas. Ya. Kalau gitu. Ya, ini udah cukup bagus lah kelasnya ya. Pinter-pinter di sini. Saya rasa saya bisa pensiun. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh kerja menurut fisika, ini Pak Polisi yang mendorong mobil. Ya. Ini jarang-jarang terjadi ya. Biasanya kalau Pak Polisi banyaknya bukan mendorong mobil. Ya. Tapi apa? Nilang, Pak. Ya, kamu tuh jujur banget ya. Apa ya? Ini kan ada yang anaknya polisi kesinggung nih. Bapaknya di ya, jadi itu ya, tapi ya ada juga polisi yang baik. Dalam satu komunitas itu pasti ada yang baik, ya. Begitu juga dosen, ada yang baik dan ada yang jahat. Ya. Jadi semua komunitas itu ada. Mahasiswa juga ada yang jujur, ya, yang licik juga ada. Nah, semua ada, ya. Tinggal kita tuh mau masuk surga atau enggak, gitu aja. Nah. Jadi seperti ini ya. Nah, apa namanya konsep kerja ya. Ini kok banyak gambar-gambar nih ya. Menarik sekali ya ini. Saking banyak gambar malah jangan-jangan nggak belajar apa-apa nih ya. Cuma lihat gambar aja. Padahal sebetulnya konsepnya penting fisikanya. Nah, kalau gayanya konstan berarti percepatannya ada enggak? Jawabannya resultannya kalau ada ya tetap ada percepatan ya. Gaya konstan itu akan menghasilkan percepatan. Kalau nggak percaya, sama aja mobil kamu gas terus. Berarti kan mesinnya kamu kasih dia gas tuh berarti dikasih gaya konstan kan. Kalau mobil digas terus harusnya logikanya makin kenceng kan mobilnya. Yaitu gaya konstan contoh. Ya. Oke. Kalau sepak bola itu gaya konstan atau sesaat? Sesaat ya. Kalau pemain bola yang jago pun kalau ngedribble nggak mungkin toh bolanya nempel di kaki terus ya. Itu namanya bukan dribble, itu namanya kelet ya, dilem bolanya ngelem di kaki, itu namanya kelet ya bahasa Nempel, Jawa. Pak. Nempel ya. Oke. Nah, nempel. Itu ya. Oke. Nah, kerja oleh gaya konstan itu berarti kalau kita analisis ya, sebetulnya kan nggak boleh ada kalkulus di sini ya. Tapi dikasih juga sama dosennya ini. Kalkulus ya, mohon maaf ini di luar silabus ya. Jadi harusnya nggak boleh pakai kalkulus, tapi ya sebetulnya kalkulus itu kan yang nyiptain juga orang fisika kan, Isaac Newton ya. Gara-gara Isaac Newton jadi banyak Isaac tangis gitu. Karena membuat jadi pusing mahasiswa ya. Tapi ini hebat nih, beliau nih menciptakan kalkulus nih. Nah ini bisa lihat di sini ya. Jadi yang diambil itu komponen gaya yang searah perpindahan. Seperti itu. Jadi integral ya. Jadi kita hitung semua lintasan yang dia tempuh. Ya. Yang namanya integral itu sebetulnya apa kalau dalam kalkulus? Udah dapat kalkulus belum? Sudah ya. Sedang, Pak. Integral itu kan mengiris-ngiris terus dijumlahkan definisinya, ya kan? Kita punya suatu kurva kemudian kita iris-iris
Terus irisannya kita jumlahkan, itu definisi integral. Pada saat limitnya menuju ke berapa? Limit irisannya menuju ke 0. Jadi sangat tipis irisan. Itu integral definisinya. Ya. Oke. Jadi besarnya kerja itu bergantung pada gayanya dan perpindahan. Wah, ini saya nggak tahu nih dosen yang bikin ya, tapi kayaknya bikin lapar nih. Kalau lagi bulan puasa atau jam 3 siang dikasih seperti ini, yang diingat bukan fisika ya, yang diingat ini piringnya isinya apa ya. Apalagi kalau misalnya puasa itu ya lapar sekali ya. Saya ingat dulu kalau mahasiswa ya, kalau beli di restoran Padang yang dekat Cidangi yang di dulu yang sekarang jadi Botani itu, wah itu enak-enak gitu ya. Pakai kuah gitu ya. Nah, biasanya boleh ngambil nasi sebanyak-banyak. Nah, itu biasanya kalau yang otaknya kriminal itu lauknya itu ditimbun sama nasi, ya toh? Nah, saya tuh nggak ngajarin kamu begitu ya. Nah, tapi lauknya ditimbun terus ditanya, ini sama apa? Sama kuah ya, sama kuah. Padahal ketika didigging itu ya, makanya dia makannya biasanya di pojok, nggak berani dekat yang jualan. Nanti ketahuan isinya apa ya. Ini nggak perlu ditiru ya. Janganlah, itu nggak baik ya. Itu kaitannya sama fisika hari ini apa ya? Cerita saya tadi itu. Nggak ada sama sekali ya. Ya. Nah, tapi mungkin kaitannya adalah gimana mengakali tukang nasi Padang. Sangat seperti itu. Ya. Nah, kalau ada juga ceritanya di ITB ya. Waktu saya S2 kan saya di ITB ya. Institut apa? Tetek Bengek. Institut Teknologi Bandung ya. Nah, jadi ketika di ITB itu ada 2 orang saya ketawa ya. Jualan ketoprak, ini supaya nggak ngantuk nih ya teman-teman semua ya. Jadi jualan ketoprak itu saingan, ya saingan. Yang satu ngasih ketopraknya itu biasanya suka pelit bumbu, yang satu ngasihnya suka pelit apa namanya, pelit kuah. Bumbu sama aja, bumbu sama pelit itunya apa? Minyak ya, minyak suka pelit. Nah, ternyata mereka itu digosipin sama mahasiswa-mahasiswa ITB itu. Ketika makan suka ada yang bisikin, kamu jangan beli ketoprak di sini, di sana aja. Kenapa? Di sana bumbunya lebih banyak. Nah, akhirnya kan dia emosi kan, bumbunya lebih banyak. Terus di sana juga dipanas-panasin, jangan makan di sini mah pelit minyak. Kalau mau yang banyak bihunnya, yang di ketoprak sana gitu ya. Nah itu pinter mahasiswa ITB itu. Besokannya dia milih di kedua-duanya sama aja. Kenapa? Bumbunya banyak, minyak juga banyak. Jadi bisa yang berantem 2 orang, yang senang mahasiswanya. Ini memang provokator mahasiswanya. Ngomong sana ketoprak, yang sana itu bumbunya kurang, yang sana minyak kurang. Kan marah kan ketua. Emangnya saya pelit ya? Ditambah yang banyak itu bumbunya. Tambah yang banyak minyak. Akhirnya dua-duanya sekarang jadi ketopraknya porsi besar. Gitu ya. Nah, ya, itu salah satu kelebihan dari ITB. Ya, kalau IPB tadi ya yang rendang itu ya, apa yang makanan Padang ditimbun. Oke, jadi kita punya prestasi masing-masing. Oke, nah intinya apa sih kok saya jadi ngomongin makanan ya? Jadi di sini ada yang namanya konsep apa ini? Konsep keseimbangan sebetulnya. Ini saya juga nggak tahu ya, kenapa malah gambar seperti ini. Harusnya kan ini kaitannya sama keseimbangan ya. Jadi kalau seperti ini kasusnya, gayanya ke atas, harusnya piringnya bagaimana ini logikanya? Harusnya piringnya terbang ke atas ya, benar. Ini tuh dia nggak gambar gaya ke bawahnya, gaya beratnya. Jadi seolah-olah ini biasanya masnya mungkin belum diizinin nikah ini ya, jadi dilempar ke atas semua itu piringnya. Ini harusnya gayanya ada 2 ini. Ya. Nah, ini yang buat slide-nya nih mungkin kurang. Ya. Oke. Ya. Ya Pak Dodi benerin dong, gitu ya. Males ya. Ya. Tapi kalau ini harus tahu ya, kalau ini gayanya kurang 1, harusnya ke bawah. Ya. Jadi gayanya 2, tapi kalau kita lihat kerjanya, kita lihat gayanya 1-1 gitu loh. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya.
Jadi kosinus bisa positif dan negatif, ini tergantung dari gayanya searah atau enggak. Oke. Ya. Nah, energi itu apa sebetulnya? Kemampuan untuk melakukan kerja. Ini sebetulnya definisinya juga kurang tepat ini menurut saya, ya. Pak Dodi ini ngeritik terus. Ya. Jadi sebetulnya energi itu apa? Energi itu sebetulnya suatu besaran yang abstrak sih, susah kita jelasinnya. Coba kita mendefinisikan energi itu ada banyak banget toh. Ada energi kimia, betul? Energi potensial, kinetik, energi surya, ada macam-macam. Jadi kalau dibilang kemampuan melakukan kerja itu ya sangat terbatas definisinya. Ya, ya. Jadi yang benar energi itu apa, Pak? Gitu ya. Jadi sekarang energi itu apa sebetulnya? Ya, Pak Dodi jangan mengkritik terus, tapi berikan solusi energi itu apa, gitu ya. Yang jelas ini kurang tepat, gitu ya. Jadi susah jelasinnya. Energi itu sebetulnya suatu katakanlah yaitu ya suatu potensi gitu ya, suatu seperti bukan massa juga, bukan zat juga gitu ya, tapi lebih kepada sebuah konsep sebetulnya. Energi itu sebuah konsep abstrak ya, yang bisa bertransformasi. Artinya apa? Bisa berubah bentuk dari bentuk sama satu ke yang lain. Benar nggak? Suatu konsep abstrak yang bisa berubah bentuk. Benar kan? Berubah bentuk. Misalnya dari apa? Contohnya dari listrik ke gerak, panas ke listrik atau listrik ke panas itu bisa. Ya. Ya, jadi yang bisa berubah-ubah. Nah, ini kan definisi ini sebetulnya kemampuan untuk melakukan kerja itu sempit. Karena energi itu bisa juga tidak harus dibuat jadi kerja, ya. Energi yang tersimpan bisa juga. Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk energi mekanik yang Anda kenal, energi kinetik. Anda sudah tahu dari mana asalnya setengah mv kuadrat. Nah, ini tantangan nih. Coba, saya mau tanya ke para mahasiswa yang paling pintar di sini nih. Coba, kenapa setengah mv kuadrat? Ada yang tahu nggak? Yuk. Kenapa nggak sepertiga? Coba Raffi Ahmad, ya. Ini buat konten terus nih. Weh, Raffi Ahmad, Raffi, Raffi, gimana jadinya? Kenapa setengah mv kuadrat? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Ruth, tahu nggak Ruth? Kamu udah sehat belum? Udah, Pak. Ya, terus kenapa videonya mati? Iya, Pak. Belum, nanti sebentar lagi dinyalain, Pak. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimainin juga nggak apa-apa. Ya, nah jadi kenapa ini setengah mv kuadrat? Ada yang tahu kok? Kalau pada diam semua nggak ada yang tahu nih. Turunan dari ini bukan, Pak? Turunan dari rumus usaha. Nah, itu jawaban. Ya, kan? mantap. Kamu jangan memuji diri sendiri, malu ah. Kau. Ya, jadi benar. Nih ya, tak turunin nih buat kamu nih, ya. Spesial buat. Nah, dan lagi mati nih ituannya. Papan saya ya. Udah. Ini nulisnya jadi kurang rapi. Ya udah nggak apa-apa ya. Udah. W itu definisinya apa? Pakai klasik aja ya, tanpa pakai non kalkulus ya. Berarti F dot dr ya. Ya. Nah, sama dengan F dot F. Ya. Sama dengan F itu apa? Menurut hukum Newton M kali A, benar? Ya. Nah, kali R. Cos theta ya sebetulnya. Tapi cos theta ini kan kalau searah berarti 0 ya. Cosinus 0 itu berapa? 1 ya, Pak? Ya, cos 0. Jadi nggak usah ditulis. Jadi MA. Nah, MA itu bisa kita kaitkan sama rumus apa? Kalau rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini pasti sering dipakai rumusnya ya. Iya. Berarti gimana ini? Ini kan sebetulnya F dot R ya. Bisa saya tulis S dot S juga bisa. Ya, cuman masalah mau nulisnya gimana. Berarti kan ini sebetulnya sama dengan apa ini?
M AS, betul ya? Nah, berarti AS-nya bisa saya substitusi nggak dari bawah ini? AS itu sama dengan apa berarti? Setengah, betul? V kuadrat minus V0 kuadrat, benar nggak? Nah, kalau kamu substitusi ke sini, berarti jadinya apa ini W-nya? W sama dengan M. Ya, kamu substitusi. Setengah, apa ini? V kuadrat minus V0 kuadrat. Kalau V0 kuadratnya itu 0, yang terjadi? Maka W sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, dari sini asalnya itu. Jadi W itu dari definisi usaha. Ngerti nggak? Kenapa munculnya setengah MV kuadrat itu dari definisi W sama dengan F dot S. Ya. Bisa dipahami? Ya. Ini bukan satu-satunya jawaban ya. Ini salah satu jawaban. Bisa dibuat dari kekekalan momentum juga bisa. Ya. Jadi saya nggak mau mengklaim ini satu-satunya cara membuktikan. Tapi pakai berbagai cara dapatnya W sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi kenapa bukan sepertiga, seperempat, ya? Jangan mau di iniin sama disuruh ngapalin gitu. Nggak mau, harus tahu dari kenapa seperti ini. Ya. Kita memahami seseorang tuh nggak cukup dari nama, harus tahu kenapa begitu. Nah, jadi, nah ini W sama dengan setengah MV kuadrat. Tadi kan kalau kata Greg bilangnya dari definisi integral ya toh F dr gitu ya. Ya toh? Integral F dot dr ya toh? Berarti kan sama dengan integral F itu kan M, kamu bisa nulis M, terus A itu apa? dv per dt. Bisa kan nulisnya? dr. Ya. Ini aku masih hafal nggak ya? Takutnya lupa. Integral bisa pakai aturan rantai nggak sih? M dv per dx boleh nggak saya nulisnya gini? Dikali dx per dt boleh nggak sih? Ya itu namanya aturan rantai boleh ya? Ini bukan C ya. Nah, D. Ini C. Ya. Tujuannya apa ya? Nah, supaya nanti ada yang kecoret ya. Ini kan nanti dv per dr. DR-nya kecoret. Ya. Ini DR lagi. Ya bolak-balik ya. Ya. Tapi kalau dari integral nanti pokoknya kamu sampai pada setengah MV kuadrat ya. Coba nanti kamu lihat di penurunan di buku saya masih agak lupa. Tapi yang jelas dari definisi ini Greg juga bisa pakai ini. Cuman saya agak lupa penurunan. Nanti kita lihat aja ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi aja deh. Ya. Jadi dapatnya setengah MV kuadrat. Nah, kalau energi potensial itu besarnya gimana energi potensial? Itu energi yang dikandung karena posisi, bukan ketinggian loh. Karena ketinggian itu spesifik. Kalau posisi itu umum, contohnya pegas. Pegas kamu tahan itu kan ada energi potensial ya, nggak ada hubungannya sama ketinggian ya. Jadi sebetulnya yang paling bagus bukan karena posisi juga sih ya, tapi karena konfigurasi. Nah, konfigurasi itu karena susunannya. Nah, contohnya kalau begini dia di atas tuh ada susunan, dia lebih tinggi. Kalau pegas tuh dia tertekan tuh susunannya ada. Ya. Dia dalam posisi memiliki potensi. Ya, potensial pegas misalnya. Ya. Nah, contohnya ini ya pesawat di kapal induk take off menggunakan bantuan katapult. Ya, dapat membesar. Ini biasanya digunakan untuk apa ini? Pesawat-pesawat tentara yang militer itu ya. Nah, ya. Waktu kecil itu saya suka main game ini nih, apa nih flight simulator ya. Nah, senang saya dulu. Zaman saya itu apalagi kalau mau jatuh pilotnya bisa eject tuh. Gitu ya, senang banget. Tapi sejalan dengan waktu kemudian dilarang oleh pacar saya gitu ya. Menikah kok main game terus.
Ya udah, jadi saya jadi main gamenya diam-diam aja. Nah, ya sekarang udah nggak main game ya. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya energi potensial itu kita manfaatkan tuh banyak banget ya. Gravitasi dan sebagainya. Ini kayaknya dari tadi tuh ngawang-ngawang ngomongin aplikasi terus ya. Nah, sekarang kita ngomong yang ini lah, fisika ini ya. Nah, teorema kerja energi itu apa? Jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau dimasukin rumusnya itu dapatnya setengah mv kuadrat ya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan bahwa W itu sama dengan perubahan EK. Ini teorema kerja energi. Jadi intinya gini, kalau kamu punya sebuah sistem, di mana sistem itu adalah hanya melibatkan kecepatan awal dan akhir, kamu nggak perlu tahu gayanya, kamu nggak perlu tahu yang lain, cuman massa sama kecepatan, itu berarti kamu bisa menghitung kerjanya. Contohnya tadi benda miring tadi ya. Nah, kalau benda miringnya itu seperti ini, kok jadi ya. Benda miringnya seperti ini ya, nah, kan? Berarti kalau bendanya seperti ini, kamu cuma menghitung kecepatan awal dan kecepatan akhir. Berarti kalau tahu perbedaan energi kinetik ini otomatis sama dengan W. Nah, W-nya itu apa? Energi potensial MGH. Jadi langsung MGH sama dengan apa namanya perbedaan energi kinetik. Udah. Atau langsung aja perbedaan energi kinetik itu sama dengan W ya. Tanpa kamu harus menghitung pakai rumus Fs ya. Capek. Langsung ini namanya teorema kerja energi. Ini aplikasinya banyak. Nah, yang kedua gaya konservatif dan non konservatif. Jadi intinya gaya konservatif itu hanya bergantung lintasan. Sorry, tidak bergantung lintasan. Saya ulangi, gaya konservatif itu tidak bergantung lintasan. Hanya tergantung titik awal dan titik akhir. Contohnya apa? Ada yang tahu? Oh ya, ini ada gaya gravitasi dan gaya pegas. Ini kalau gaya pegas kamu lihat di sini, gaya pegas itu hanya bergantung pada apa? Gaya pemulih, benar nggak? Gaya pemulih. Ya. Gaya pemulih itu apa? Gaya untuk pulang, mulih ya, enggak. Gaya pemulih itu gaya yang mengembalikan ke titik keseimbangan, betul? Jadi misalnya titik keseimbangannya ada di sini. Berarti pegasnya akan bergerak kanan kiri gitu ya. Dia selalu gaya pemulih itu menuju ke titik keseimbangan. Nah, apakah gaya pemulih itu bergantung lintasan atau hanya bergantung jarak dari titik keseimbangan? Ada yang bisa jawab? Besarnya gaya pemulih itu bergantung pada apa? Konstanta pegas sama jaraknya dari mana nih? X itu dari hitung dari mana? X minus X0 loh ini. Jadi dari titik keseimbangan. Ini contoh gaya konservatif nih. Gaya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Bukan berarti bahwa gayanya konstan ya. Tapi gayanya hanya bergantung pada titik awal dan akhir. Dia nggak bergantung pada lintasan. Ya, contohnya gaya gravitasi dan gaya pegas. Kalau gaya yang non konservatif itu contohnya apa? Gaya gesekan. Gaya gesekan itu dia nggak bergantung pada dia bergantung pada lintasan. Kalau ambil lintasan licin dan kasar itu beda. Kenapa kita harus bisa membedakan gaya konservatif sama non konservatif? Karena kita akan mengerjakan kekekalan energi mekanik di situ. Kalau gayanya itu hanya gaya konservatif, maka berlaku seperti ini. Ya, kalau ada gaya konservatif, maka nanti ada suku tambahan. Oke. Nah, sekarang supaya nggak pada ngantuk, saya mau mengundang Anda semua untuk menyimak salah satu video yang cukup menarik di sini. Ya. Ini linknya saya kasih ke grup WhatsApp-nya ya. Sebentar. Ini, oke. Sebentar. Saya share dulu di WhatsApp-nya, fisikanya. Oke, ya. Ini ada 2 linknya ya. Kita buka linknya ada 2. Oke, ini kelihatan nggak di layarnya? Di layar, kelihatan ya.
Coba ya, saya hilangin dulu ininya, coretan saya. Ini ada website bagus banget ya kalau mau belajar di VET Colorado ini, ya. Contohnya V6 di sini, pilih V6. Terus kamu bisa pilih bagian energi nih, ya. Mana energi nih? Work, energy, and power. Ya, nanti ada di sini kamu bisa pilih. Daripada kamu cuman kuliah nonton slide dosennya capek. Kalau kayak gini tuh kamu bisa sambil main-main, main game. Nah, ini contoh gaya konservatif ya. Ya, bisa kelihatan di layar. Ya, ini contohnya. Nah, orangnya bisa kamu ganti, tapi ini nggak penting ya. Orangnya bisa kamu ganti. Nah, ini di sini ada kekekalan energi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, jadi dia berubah dari kinetik ke potensial, tapi yang penting apa ini? Dia konservatif, totalnya tetap, benar. Ya. Nah, ini kalau kita lihat lintasannya dan kecepatannya ini bisa dilihat, ya. Ini kenapa dia tingginya nggak berubah karena nggak ada gaya gesekan. Ini contoh gaya konservatif. Contoh gaya non konservatif itu kalau kita kasih apa? Tadi gaya gesekan, benar? Ya, kita kasih gaya gesekan di sini. Atau kita ganti lintasannya dulu seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kalau dari ketinggian sini, kalau tidak ada gaya gesekan, dia nyampe kemana? Ke titik yang sama nggak di sini? Tingginya. Logikanya. Tidak. Pak. Yang benar. Kalau di sini energi potensial semua kan? Kalau di sini juga energi potensial. Harusnya tingginya sama dong, nyampainya. Benar nggak? Iya. Coba ya. Sama, ini simulasi ini. Ya. Oke. Sekarang kita coba kalau ada seperti ini. Ini roller coaster ya. Kira-kira dia bisa muter? Karena semuanya di sini energi potensial masih ada kinetiknya. Nah, kalau saya startnya di sini, kira-kira bisa muter nggak dia? Enggak. Enggak. Coba. Ya, kamu bisa lihat ya, benar ya. Dia hanya bisa di ketinggian yang sama. Ini nggak ada gaya gesek. Ya. Oke, sekarang kalau saya kasih gaya gesek, berarti gayanya ada yang non-konservatif ya. Gaya panas, ada gesekan. Saya ulang dengan ada gaya gesek di sini. Gimana? Seru nggak kalau ada gini ya? Seru ya? Kita ulang ya. Ini ada gaya gesek sekarang, apa yang terjadi? Nah, dia kok nggak bisa sampai muter, kenapa ini? Karena gesekan. Ya, sekarang gesekannya saya kurangi. Nah, jadi ini aplikasinya nih banyak ya. Di dalam apa namanya permainan-permainan di wahana-wahana itu ada perhitungannya semua, ya. Jadi dia akan melambat karena dia ada gaya gesek. Nah, gaya gravitasi juga bisa kita set. Semakin besar gravitasinya, kok tiba-tiba gaya totalnya bertambah kalau gravitasinya bertambah. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau gaya gravitasinya saya tambah, kenapa energi totalnya bertambah? Nah, energi potensial gravitasinya juga bertambah. Betul sekali itu jawabannya. Ya, Mas Reza ya, benar ya. Nah, yang belajar kayak gini kan enak ya. Nah, seperti itu. Ya, udah. Stop ya, jangan kebanyakan. Apa yang terjadi ya, iseng ya. Gravitasinya besar, tiba-tiba di tengah jalan gravitasinya saya kecilin. Nah, ini nggak masuk akal ya. Tapi apa yang terjadi? Bisa ditebak nggak? Kalau awalnya besar terus habis itu kecil. Oke, tahu apa yang terjadi kalau gravitasi tiba-tiba berubah? Kita lihat ya. Ini saya ubah tiba-tiba ya. Wah, apa yang terjadi teman-teman semua? Loncat, Pak.
Kecelakaan lalu lintas. Wah, ya, kenapa begitu? Karena gaya gravitasinya rendah, akibatnya dia tidak bisa ditahan sama bumi lagi ya. Nah, seperti itu. Atau jika ada kecepatan awal. Nah, kalau ada kecepatan awal, maka terjadi yang sama. Oke. Nah, seru ya. Oke. Ya, jadi biarkan simulasinya terus berjalan. Ya, di Fed Colorado banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi. Seperti itu ya. Jadi ini daya totalnya bisa kita hitung. Ya. Dia akan nol, potensialnya di ketinggian 0, kecepatannya maksimum ya, ini konstan. Nah, daya itu apa? Besarnya energi persatuan waktu. Kalau di PLN kan KWH ya. Jadi selain penggunaan juga waktu lamanya itu dihitung. Makanya di sini kita menggunakan daya untuk menghitung seberapa cepat energi itu disalurkan persatuan waktu. Ya. Tugas 2 orang mengangkut 10 air mineral dari lantai 1 ke lantai 1. Orang pertama bisa mengangkut 2 galon sekaligus. Nah, ini juga salah soalnya ya. Harusnya dari lantai 1 ke lantai 10. Ya. Selesai dalam 5 kali naik turun. Orang kedua bisa mengangkut sekaligus 5 galon. Cukup 2 kali naik turun. Mana yang sama dayanya? Kalau perubahan energinya sama, karena kan masanya sama, ketinggiannya sama. Tapi dayanya lebih cepat yang kedua ya. Karena dalam waktu yang lebih singkat. Jadi seperti itu. Oke, latihan soalnya gimana? Mau kita garap nggak sekalian? Ya. Nah, untuk momentum itu kita bisa ngerjakan ya, sama ya. Momentum itu adalah definisinya massa kali kecepatan. Ya, langsung aja ya. Momentum itu bisa kita kaitkan dengan hukum Newton seperti ini, aksi reaksi ya. Dari hukum aksi reaksi, jumlah gaya aksi dan reaksinya. Ingat, ini nggak menyalahi aturan karena ada 2 sistem ya, sistem 1 dan sistem 2. Jadi kita meninjau gaya dari 2 sistem. Ya, kalau kita ninjau dari 1 sistem nggak boleh pakai rumus ini. Jadi ini adalah 2 sistem ya. Nah, kalau kita tinjau dengan 2 sistem ini, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa jumlah momentum totalnya itu harus sama dengan 0. Ini hukum kekalan momentum ya. Ini yang dari kelereng kalau kita main. Nah, ada tumbukan yang elastis sempurna, dan ini non elastis sempurna. Non elastis sempurna itu apa ciri khasnya? Lengket ya. Kalau elastis sempurna apa? Tidak ada gesekan ya. Jadi mantul. Mantul total ya. Mantul total itu benar-benar mantul gitu ya. Jadi misalnya bola basket dari ketinggian tertentu akan sampai pada ketinggian yang sama. Oke lah ya. Wes. Jadi sebetulnya gini aja. Sebelum tumbukan berarti dari rumus ini momentum totalnya sama dengan setelah tumbukan. Itu dari hukum ketiga ini. Jadi diturunkan dari hukum ketiga itu. Nah, tadi ya elastis dan non elastis. Kalau misalnya antara non elastis dan elastis, nah ini agak susah tapi nggak susah-susah amat ya, pakai rumus ini bisa nih. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ya. Contohnya begini. Kamu punya bola basket. Bola basketnya itu kamu jatuhkan dari ketinggian tertentu. Itu kan kalau misalnya dia jatuhnya itu elastis sempurna, berarti dia akan gede banget. Kalau elastis sempurna berarti harusnya ya dia balik lagi. Dia balik lagi sudah. Dia balik lagi dari sini, dia balik lagi ke tinggi yang sama. Ya, ini elastis sempurna. Kalau non elastis sempurna dia nempel di bawah. Ya. Kenapa? Kalau non elastis sempurna kecepatan akhirnya sama dengan 0, ya. Ini kan cuma ada VA aja. Ya. Kalau non elastis sempurna ini VB-nya nggak usah kamu lihat, ya. Berarti tinggal minus VA aksen di VA. Nah, kalau dia lengket VA aksennya berapa? Kalau cuma satu benda ini. Karena VB-nya kan lantai. Coba Greg, VA-nya berapa kalau dia nempel bola basketnya? Coba. VA aksen. Berapa ya? VA aksen. Kenapa? Kenapa? Kan awalnya kamu jatuhin, gitu. Ya. Nah, jatuhin terus sampai di bawah lengket dia. Berarti VA aksennya berapa? Kalau dia nempel berarti dia ada kecepatan nggak kalau lengket?
Enggak, Pak. Diam kan. Ini 0 ya. Nah, 0 itu tadi 0. apa? 0 itu non elastis, betul? Iya, betul. Ya. Lengket. Ya, sekarang kalau di ketinggian ini 5 meter per sekon. Ya. Pada saat dia elastis sempurna gimana berarti? Mantul balik ke atas. Mantul balik lagi, ya. Berarti dia mantul balik lagi berapa nilainya? Sama kan? Sama, Pak. Ya, berarti 1 ya. 5 dibagi 5 kan? Ya, jadi artinya kalau 1 itu dia sempurna pemantulannya, ya. Itu aja sih maksud saya. Nah, tetapi kalau misalnya kecepatannya tadinya 10, terus mantulnya ternyata sampai ketinggiannya tidak sama ketinggiannya, ya. Atau sampai ketinggian yang sama kecepatannya cuma 5. Enggak. Kalau dia itu ketinggiannya 5, kecepatan awalnya 5, awalnya 10, setelah mantul 5, maka apa yang terjadi? Kalau 10 terus di sini 10, berarti dia nyampe ketinggian yang sama enggak ini? Harusnya sama. Tapi kalau enggak, pakai rumus ini. Ya. Ini agak susah sih, ada gravitasi sih ya. Jadi saya kasih contoh yang lain aja deh. Sorry. Ini malah ada gravitasi enggak enak ini. Nah, ini ada 2 benda ya. Nah, berarti ini adalah PA. Ini VB. Setelah dia numbuk, berarti dia adalah VB aksen, PA aksen. Nah, cara nyarinya, kamu bisa nyari dengan menganalisis selisih dari VB min VA akhir dibagi VB min VA awal. Ya. Oke, itu aja. Nah, kalau impuls itu apa? Impuls itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, F sama dengan M kali A itu bisa kita tulis M, definisinya apa itu? dV per dt. Ya. Berarti saya bisa tulis apa? F dt sama dengan M dV. Ya. dV itu apa? F dt sama dengan M dV itu apa? Perubahan momentum. Ya. Nah, jadi F dt apa itu? Impuls. Definisi. Ya. Jadi F dt itu impuls sama dengan perubahan momentum. Tunggu. Ini saya ada yang salah. M-nya nggak ada lagi di sini karena perubahan momentum itu kan sama dengan ini dmv gitu. Jadi kalau udah ada dmv itu berarti sudah perubahan momentum. Ya. Nah, jadi kalau udah perubahan momentum, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, ini gunanya buat apa? Kalau misalnya waktu tumbukannya itu lama, berarti apa ini? dt-nya besar. Berarti F-nya kecil kalau perubahan momentumnya konstan. Ya. Itu gunanya airbag di mobil itu. Kalau airbag itu memperpanjang dt. Nah, atau ada yang tahu nggak kenapa petinju pakai sarung tangan? Coba kaitkan sama konsep ini. Kenapa petinju pakai sarung tangan? Gunanya sarung tangan apa? Pertama kan dia meredam ya. Sebetulnya meredam pukulan itu dalam bentuk apa? Karena adanya delta T yang lebih panjang. Jadi delta T-nya lebih panjang sehingga gayanya nggak terlalu sakit. Itulah gunanya airbag. Seperti itu. Ya, ini contoh-contoh dari impuls. Kalau misalnya perubahan momentumnya itu besar, maka rasanya lebih sakit sebetulnya. Ya, makanya kalau kita kena peluru karet itu lebih sakit, walaupun tidak terlalu membahayakan ya, karena mantul ya. Tapi dia sakit karena apa? Perubahan kecepatannya besar, dia memantul ya. Tapi kalau peluru masuk tubuh itu ya sakit, tapi nggak sesakit yang peluru karet, cuman mematikan karena masuk di dalam tubuh. Ya, ini contoh soal latihan momentum impuls, nanti bisa lihat di contoh soal latihan ya. Nah, nanti dilihat, ini kalau mau ujian harus lihat contoh-contoh soal latihan ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau main-main lagi dong bentar dengan Pet Colorado ya, kita masih punya waktu.
Mana ya? Saya itu ada yang seru juga. Ini kayaknya. Ya, ini bagus kalau kita tuh mau belajar bagaimana transformasi energinya. Ya. Ya. Oke, teman-teman semua, yang kita lihat di sini. Ya, ini contoh nih, ya, perubahan dari apa? Ada yang bisa cerita nggak? Ini perubahan energi apa menjadi apa ini? Ada yang bisa jawab? Listrik, Pak. Ya, energi listrik menjadi, kita lihat di situ. Tuh. Energi listrik jadi apa ini? Mekanik jadi listrik. Listrik jadi panas. Ya kan? Kalau yang abu-abu itu mekanik dia. Sekali lagi nih. Ya. Oke. Kalau yang ini. Mana airnya? Nah, ini energi apa jadi apa? Gerak ya, Pak. Betul. Gerak jadi listrik, listriknya jadi generasi, jadi panas. Oke, stop. Nah. Apa yang terjadi nih? Kok nggak ada pergerakan? Kira-kira apa itu? Ya, nggak bisa ngegerakin generatornya, Pak. Mau gimana cara sih? Ini bodoh nih yang buat ya. Nah, maksudnya, ini bagus ini untuk ngajarin kita ya. Harusnya bukan ini, tapi diganti jadi apa ini yang tengah ini? Sel surya, betul? Ya, sel surya, Pak. Kalau kita ganti jadi sel surya, baru ini bisa untuk memanaskan air. Ya. Kalau gini gimana? Hujan, Pak. Nggak ada listriknya. Ya, ini nggak ada listriknya, saudara-saudara. Begitu juga ini. Ya. Ini dipanasin nih ceritanya. Keluar uapnya. Nggak ada gunanya. Kalau ini baru bisa. Ya. Oke, jadi harus tahu nih. Nah, sekarang sumber-sumber energi itu bisa ditransformasi nggak cuma ke panas kan? Kita bisa membentuk dalam bentuk jadi listrik bisa jadi cahaya, betul? Betul. Menarik. Jadi, ini contoh dari sel surya. Misalnya ada awan kita tambah itu. Kalau awannya banyak berarti dia tertutup ya sebagian energinya. Ini kelemahan dari sel surya. Ya. Banyak sekali. Bisa kita ganti menjadi lampu ya. Oke. Ini cahaya ke cahaya ya. Nah, ini maksudnya ada banyak sekali alternatif kita itu sebetulnya menghasilkan energi ya. Jadi janganlah kita janganlah kita sedih dengan energi yang semakin mahal. Harusnya kita harus kreatif ya. Bagaimana menciptakan berbagai alternatif energi. Ya. Ini contoh dari apa? Dari mekanik menjadi mekanik ya. Dari cahaya menjadi mekanik. Nah, ini contohnya Tesla ini. Mobilnya Elon Musk ini ya. Dari cahaya menjadi gerak. Ini nanti dihubungkan dengan baterai sebetulnya ya. Oke. Ya, menarik ya teman-teman semuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan aja ya. Udah capek nih sore ini soalnya ya. Gimana? Cukup menarik nggak kuliah kita hari ini? Mantap, Pak. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Oke, ya. Jadi gitu ya. Kita belajar ya sambil menikmati masa sore ya. Apalagi kalau sebetulnya puasa enak juga ini ya sambil apa tuh kalau bahasa Sundanya ngabuburit ya. Bukan ngabuculurit. Ngabuburit kalau ngabuculurit ya. Oke.